عاشق المصطفى أبشر بنيل. بسم الله. السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana lana ma madha ya warsi'al karami. Angkat tangannya. Ya Allah ya Subhana jud lana binurani bil wali qutbi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir wali Allah bi syafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya warsi'al karami. Angkat tangannya. Ya Allah ya Qudus sahil lana bil fulus bil wali khud bitadarrus Al-Habib Hussein bin Abi Bakar Al-Aidrus ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya warsi'al karami. Rabbi isma' syakwana wa ajib Rabbi du'ana Jamil wajli mar'ana wa la tukhayyib mas'ana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fawata baina abdihi bil maratib wa ja'ala minhum aqtaban wa abdalan wa agwasan wa awliya abihim yanzilullahul ghamamati thaqib. Ashhadu an la ilaha wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa ka'bati munawwir qulubina Muhammad abduhu wa rasuluh sayyidul a'ajimi wal a'arib. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin salatan abdin qillat hillatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij ma'ana fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Limpahan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala
Salawat teriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad, wabil khusus lil khusus yang saya muliakan kepada keluarga besar Musallah Al-Hikmah Almarhum Al-Maghfurlah Abah Haji Ma'ruf yang semoga Allah jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Bil khususil khusus yang saya muliakan akhina fillah fadilatil hajal muallim Bapak Haji Sulatin, akhina fillah fadilatil hajal muallim Bapak Haji Kusnadi, fadilatul ustad al muallim al ustad Abdul Aziz, Fadilatul Ustaz al-Muallim al-Ustaz Hardi, fabarakallahu lahuma wa li ahlil baitih, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan keberkahan kepada guru-guru kita semuanya. Allah panjangkan umurnya, Allah limpah ruahkan rezekinya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Wabil khusus lil khusus yang saya muliakan Ketua Irma Ikatan Remaja Musolla Al-Hikmah akhina fillah Mardiansah. Mana orangnya? Nyumput bae mah. Yang semoga seluruh anak-anak Irma kita dikasih panjang umur, sehat walafiat. Bu, kalau kita melihat ini anak-anak muda, saking getolnya nyari dana, saking getolnya membuat sebuah perayaan demi perayaan, perayaan yang sudah dinanti-nantikan dalam sebuah peringatan yang tidak boleh dilupakan bagi setiap orang yang beriman kepada Allah. Peringatan tersebut karena adanya kelahiran beliau kita menjadi umat sebaik-baiknya umat di akhir zaman. Semoga seluruh anak-anak Irma ini diberikan kesehatan walafiat oleh Allah. Semoga yang belum dapat kerjaan Allah kasih pekerjaan yang halal. Semoga yang pengen nikah dimudahkan segala sesuatu urusannya, dientengin jodohnya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya bersyukur malam hari ini kita berjumpa. Pada hari Sabtu di malam Minggu ini kita semuanya mengistiqomahkan diri kita. Kita semuanya mewakafkan diri kita ini dalam beberapa jam saja untuk duduk berkumpul mengingat akan kelahiran manusia yang paling mulia di hadapan Allah, ialah kekasihnya Sayyidina Muhammad. Sebagaimana tadi ketika saya sampai, ini Bapak Ibu sedang dibacakan Mahalul Qiyam, betul? Baca maulid apa tadi Bang? Syaraful Anam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi pas saya sampai itu pas lagi dibacain kitab maulid Syaraful Anam, ataupun yang dikenal sebagai Asyraqolan, ataupun yang dikenal sebagai Marhabanan. Bapak Ibu, dalam beberapa syair, dalam beberapa fasal di dalam kitab maulid ini ada sebuah perkataan atau nukilan yang dimana itu dikatakan man mata ala hubbihi nala kulla matalibi. Siapa orang yang semasa hidupnya hatinya itu dipenuhi akan kecintaan, akan kerinduan kepada kekasihnya Allah baginda Nabi besar Muhammad, maka ia pun ketika dimatikan ataupun diwafatkan oleh Allah dalam keadaan cinta kepada kekasihnya Allah baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan Bu, ini saya syahid ala ainain, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ada sebuah kecamatan namanya Kecamatan Sindang Jaya, desanya masuk Wanakerta. Pernah satu hari Bu, saya diundang sama pengajian ibu-ibu untuk hadir berkumpul dalam acara tersebut memberikan mau'idatul hasanah. Fa subhanallah, sahibul bait
yang menyelenggarakan daripada peringatan maulid tersebut karena kecintaannya, karena kerinduannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ia sedang memimpin membaca marhabanan ataupun asyraqalan, tatkala ia duduk, ia menghembuskan nafas terakhir kepada Allah, melainkan ia kembali kepada Allah Subhanahu. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bu, ini masih daerah Kabupaten Tangerang, masih tetangga kita. Orang yang memiliki kecintaan kepada baginda Rasulullah bila syakka gak bakal diragukan orang tersebut Bapak Ibu. Ketika ia wafat, ketika ia meninggal, ketika ia dikembalikan kepada Allah, maka ia kembali dalam keadaan husnul khatimah karena kecintaan dia kepada baginda Nabi besar Muhammad. Maka betul yang dikatakan di dalam kitab Maulid Syaraful Anam, bahwa man mata ala hubbihi nala kulla matalibi. Siapa orang yang wafat dalam keadaan cinta, dalam keadaan rindu kepada baginda Nabi besar Muhammad, maka apa yang ia inginkan, apa yang ia tuju tatkala ia meninggal, ia akan disambut oleh kekasihnya Allah baginda Nabi besar Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, sebuah hikmah perkumpulan kita malam hari ini, jangan dianggap itu sebuah hal yang sepele, jangan itu dianggap sebagai hal yang tidak besar dalam sebuah peringatan demi peringatan Maulid Nabi. Bapak Ibu, setiap tahun umat muslimin dimanapun itu pasti memperingati ataupun memerayakan daripada hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad. Bu, bukan di kampung Ciapus doang, bukan cuma di kampung ini doang yang ngadain peringatan Maulid Nabi. Bu, nih Habib malam ini ada 2 tempat agenda. Yang pertama di Ciapus, yang kedua di Rajek, dua-duanya sama peringatan maulidnya baginda Nabi Muhammad, dan itu berulang setiap minggu, dan itu berulang setiap hari Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maknanya orang yang mengingati baginda Rasulullah dengan ingatan yang baik dan benar, maka tatkala dia hadir dalam peringatan Maulid Nabi, dirinya nggak bakal pernah bosan untuk mengingat hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Wala yummalu takraruhu bi kasrati tirdad. Bu, Pak, nih ingat, kalau orang yang benar-benar ngahadirin peringatan Maulid Nabi dengan kemampuan yang ia miliki, maknanya tatkala dia baca kitab rawi, dia mengerti demi fasal demi fasal yang dibacakan, baik itu makna atau artinya. Ketika orang hadir dalam peringatan Maulid Nabi, dia semakin alim, semakin mengerti, semakin mengetahui akan kedudukannya baginda Nabi besar Muhammad. Bahkan Bapak Ibu, ada sebuah kitab maulid, namanya kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami'. Bu, ada satu kitab maulid nih Bu, namanya kitab Maulid Ad-Diya'ul Lami', karangan guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh Habibahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fiddarin amin. Dalam kitab itu Bapak Ibu, dalam beberapa fasal di dalam kitab Maulid itu ada salah satu hal yang paling besar di dalam makna peringatan Maulid Nabi. Apa itu? Dalam fasalnya itu dikatakan wastashiran anwara man gila mata. Bapak Ibu coba tolong kita merasakan akan anwar, akan cahaya. Cahaya ini Bapak Ibu adalah cahaya yang Allah katakan kepada malaikat Jibril,
ketika Allah menyampaikan kepada Jibril, ya Jibril nadi fi sairil mahluqat min ahlil ardi was samawat. Ini di dalam kitab Maulid Ad-Dibai. Ya Jibril, wahai malaikat Jibril, beritahukan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi maupun yang ada di langit, fa inna nural masun wa sirral maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya. Jibril, kasih tahu kepada seluruh makhluk saya bahwa ini ada cahaya yang telah saya simpan-simpan, cahaya yang telah saya rahasia-rahasiakan. Pada malam hari ini akan diwujudkan cahaya tersebut ke alamud dunia, akan dilahirkan cahaya tersebut ke alamud dunia. Ialah cahaya yang akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah, cahayanya baginda Nabi Muhammad. Bu, umpama kita hadir maulid ini malam, enggak ada lampu, kelihatan kagak Bu? Kelihatan kagak? Kita lagi makan, makan, dikasih nih sama anak-anak Irma, apa namanya tuh, kue di dalam box begitu ya, ya ada lontong ya, ada risol ya Bu ya. Pas lagi makan tiba-tiba lampunya mati, mana lontong mana risol pan kita kagak tahu Bu, betul apa kagak? Terkecuali kita pegang, kita rasain kan begitu, betul apa kagak? Betul apa kagak? Analoginya bahwa orang hidup itu sangat membutuhkan dengan cahaya, betul atau tidak? Betul atau tidak? Walaupun tidak signifikan selama 24 jam kita membutuhkan cahaya. Umpama contoh, ibu pulang ini malam dak HS Bu ya, mau tidur dak sare, benar apa kagak? Benar apa kagak? Tidur sama misua Bu ya, sama suami, bagi yang punya suami kan begitu. Paling enak tidur sama suami, matiin lampu apa hidupin lampu? Bu, denge hente, nggak denge hente. Bu, ini Bu, ibu mau tidur, sarang sahabib, sarang suami, enakan matiin lampu apa ngidupin lampu? Kata dokter aja paling bagusnya tidur itu matiin lampu. Kenapa Bib? Karena sel kanker itu akan mati Bapak Ibu. Jadi paling enaknya tidur itu matiin. Paham sampai sini Bu? Ngerti sampai sini Bu? Pak, ngerti Pak? Ngerti Pak? Jadi pas matiin lampu pelebah ngegerayang pan Allahu a'lam, betul apa kagak? Cuman kan kalau ada penerangan sedikit kita boleh mutaakid, memastikan akankah yang ngegerayangin kita itu suami kita apa bukan? Kan begitu? Ih, takut ajar perempuan Bu. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Bu, ku saking pentingnya hidup di dunia membutuhkan cahaya. Maka besok Bu, besok ada sedikit bocoran dari Habib nih Bu. Umpama kita meninggal, jangan kata besok juga pan, cicilan masih banyak kan Bu ya. Katakan besok kita, jangan besok, kapan waktu dah kita meninggal. Pas pelebah kita meninggal Bapak Ibu, tahu nggak? Allah akan masukkan kita itu ke sebuah alam yang kita kenal sebagai alam apa namanya Bu? Alam kubur. Nih dalam kuburan ada lampu apa kagak? Ada lampu apa kagak? Ada lampu apa kagak? Bagi orang yang sering menunaikan sholat tengah malam, bagi orang yang senantiasa mudawamah alal wudu, maka wajahnya itu akan bercahaya Bapak Ibu. Bahkan ketika nanti kita dibangkitkan daripada alam kubur, mau pergi ke padang mahsyar Bu,
itu Allah jadikan meninggalnya kita di kampung Ciapus, tapi padang mahsyar itu bukan dijadikan oleh Allah di kantor bupati, bukan Bu, bukan. Padang mahsyar itu dijelaskan dalam Sahih Bukhari wal Muslim bahwa itu akan terjadi padang mahsyar itu di negara Palestina. Kenapa? Karena awal kiblatnya orang-orang yang beriman kepada Allah itu Palestina. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tarik kesimpulan ketika kita meninggal, kita akan berjalan ketika Allah sudah bangkitkan kita dari alam kubur sampai ke negeri Palestina. Kira-kira perjalanan yang bakal kita tempuh apabila tidak ada cahaya, bisa apa kagak jalan? Bisa apa kagak jalan? Makanya Bu, kata Nabi Muhammad, dari salah satu tanda bahwa orang tersebut adalah umatku adalah orang tersebut adalah senantiasa mudawamah alal wudu, menjaga dia punya wudu, menunaikan sholat di tengah malam. Maka nanti di yaumul qiyamah, maka nanti di padang mahsyar Allah akan berikan cahaya yang keluar daripada wajahnya, min atharil wudu, daripada bekasnya dia ngambil air wudu. Bu, banyakin ngambil jadi kasih tahu tuh Bu sama anak-anak kita, jadi pengen punya muka rada glowing, jangan kebanyakan pakai apa namanya Bu, itu dia apa namanya Bu, kan begitu anak perempuan kita, anak wadon kita kan begitu Bu ya, zaman sekarang alhamdulillah wajahnya Allahu Akbar glowing kan begitu. Cuman lehernya megrip Bu, rada-rada gimana gitu ya. Terus kalau digarukin begitu rada bahauk atau bahauk, ngebul ya begitu Bu. Ih najis amit-amit cabang bayi, ih tolol. Bener apa kagak? Ih Habib kalau ngelihat anak wadonnya masuk mukanya masya Allah, licinnya naudzubillahi min dzalik. Mukanya cerah, lehernya megrip. Iya rada-rada gelap najis lah gak, amit-amit cabang bayi. Banyak yang begitu Bu, banyak yang begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kembali lagi nih bahwa cahaya itu adalah hal yang paling terpenting yang sangat kita butuhkan ketika kita hidup di alam dunia. Maka di dalam kitab Maulid Adiya Ulami wastashiron anwara man gila mata, coba kamu rasakan akan penting cahaya yang telah Allah simpan-simpan, cahaya yang telah Allah rahasiakan, ialah cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Datang seorang perempuan bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyan wahai Rasul? Kapan engkau itu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul?" Bu, ini anak-anak kita kalau ditanya nabi yang pertama siapa namanya? Nabi yang pertama siapa namanya? Nabi A, itu yang kita tahu. Tapi kalau Bapak Ibu sering istiqomah baca kitab Maulid Bu, pemahaman yang kita tahu bahwa nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam seketika akan bertukar. Karena banyak banget di kitab Maulid itu dinukilkan bahwa nabi yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang menjadikan sesuai dengan urutan, nabi yang pertama adalah baginda Nabi besar Muhammad. Apa dalilnya bahwa nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad wasyashiran anwaraman gila mata kunta nabiyan qala ya Rasulullah mata kunta nabiyan qala Adamu kana baina turabin wa baina ma'in fassafiq. Kata Rasulullah nih, kalau andaikan kamu ingin mengetahui siapa nabi yang pertama, maka nabi yang pertama adalah aku. Qala Adamu kana baina turabin wa baina ma'in fassafiq. Sesungguhnya aku ketika diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, Adam masih menjadi tanah.
masih menjadi air, belum berbentuk wujudnya jasadnya seperti manusia, maka Nabi yang pertama adalah aku, Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya Bu, nih sedikit Habib pengen nyampein panitia, Pak Ketua DKM, para asatid yang hadir. Kalau buat acara maulid gak sekajan tenanaon, buat baik acara maulid. Mun tema maulid Nabi membahas hari kelahiran Nabi Muhammad, yang dibahas itu hari kelahiran Nabi Muhammad. Banyak zaman sekarang Bapak Ibu Habib lihat secara seksama banyak orang buat peringatan acara maulid, cuman terkadang penceramahnya ngebahasnya ngalor ngidul, betul apa kagak? Betul apa kagak? Apalagi kalau udah bercanda, pasti yang dibawa pulang ke rumah adalah bercandaannya, betul apa kagak? Bu, kalau dalam usul fikih itu penceramah yang seperti itu tatkala dia menerima amplop atau hadiah daripada sahibul bait yang telah ngundang, itu yang tadian hukumnya halal itu menjadi haram. Kenapa? Karena ketika dia diundang itu tidak sesuai amanah tema yang diusungkan oleh sahibul bait yang mengadakan acara tersebut. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, nih Bu, peringatan Maulid Nabi Habib cuma nekenin, nggak cuma di kampung Ciapus doang orang yang ngadain Bu. Alhamdulillah, mohon maaf, saya sampai tanggal 21 November masih ada jadwal, dan yang paling jauh ke Malaysia sama ke Singapura Bu. Tanggal 13 sampai 16, 3 hari di Malaysia, 3 hari di Singapura. Undangan demi undangan peringatan Maulid Nabi. Jangan cuman kita sembarangin nih peringatan Maulid Nabi, datang makan ketawa ketiwi terus pulang, enggak begitu. Harus ada bekal yang kita harus bawa pulang ke rumah. Harus ada cahaya yang daripada cahayanya Nabi Muhammad ini anak-anak kita bisa dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Tidak ada seorang hamba yang akan selamat hidup di alam dunia ini kalau bukan karena mereka orang berpegang teguh dengan jalannya baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, peringatan Maulid Nabi ini yang pertama saya hanya ingin menekankan Bu, Pak, ini cahaya Rasulullah dalam setiap acara, dalam setiap majelis, jangan lupa diambil bawa pulang ke rumah. Bu, Pak, nih anak-anak kita nih kalau bisa setiap minggu, setiap sebulan sekali ajak ke dalam majlis-majlis seperti ini. Al-Imam Syafi'i di dalam kitab diwannya beliau menyampaikan seorang anak apabila ia hadir dalam sebuah majlis-majlis yang dimana itu mengenal akan keagungan Allah, mengenal akan kemuliaan dan derajatnya baginda Rasulullah, maka tidaklah anak tersebut keluar daripada majlis melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya-cahaya di dalam hatinya, cahaya tersebut yang bersumber bermuara langsung daripada baginda Nabi besar Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka Bu, ingat Bu ya, Bib Haidar malam minggu nyampein pentingnya punya cahaya kekasihnya Allah baginda Nabi Muhammad. Bu, kita mah udah Bu, bila syak gak bakal ada orang yang masuk neraka karena adanya Rasulullah. Bib, kok bisa begitu? Bukan hanya daripada hadis Bu, melainkan itu dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala itu menegaskan wala saufa yu'tika rabbuka wala saufa yu'tika rabbuka wala saufa yu'tika rabbuka. Bu, orang itu hafal ini ayat, cuman orang nggak tahu tafsirnya yang sesuai dikatakan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani di dalam kitab Tafsir Munir, ataupun Al-Imam Baghawi, ataupun Al-Imam Jalalain. Ini ayat Bu, keagungannya buat umat Nabi Muhammad, bahwa Allah tidak akan pernah ridho, Rasulullah tidak pernah akan ridho apabila melihat daripada salah satu umatnya baginda Rasulullah ada yang masuk ke dalam nerakanya Allah, waliyadzubillah, na'udzubillahi min. Berarti kalau begitu Bib, dengan adanya ayat ini kita diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah. Iya,
tapi dengan sebuah syarat, satu syarat aja nggak banyak. Syaratnya itu yang pertama Bapak Ibu, satu syarat nggak banyak. Syaratnya hanya mengikuti daripada suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad. Suri tauladan Nabi Muhammad memang apa? Banyak. Yang laki setiap hari Jumat jangan lupa pakaiannya pakaian sunnah. Baik daripada kofiahnya, baik daripada kokonya, baik daripada sarungnya. Jangan lupa bawa siwak kemana-mana. Jangan lupa bawa tasbih, bawa subhah. Jangan lupa bawa minyak wangi. Ini salah satu sunnahnya yang orang laki amalkan. Kata malaika, selagi umatnya Nabi Muhammad ada di kantongnya tasbih, ada di kantongnya minyak wangi, ada di kantongnya siwak, selagi waktu itulah malaikat akan beristighfar kepada Allah, meminta ampun atas dosa dan kesilapannya. Maka bapak-bapak, malam ini ada satu hal suri tauladan Nabi yang harus kita bawa pulang. Apa itu? Bib, sunnahnya Nabi. Salah satunya ya tadi Habib udah sampein, Pak, yang pada ngerokok lanjut Pak, karena Habib juga sama ngerokok kan gitu. Benar apa kagak? Benar apa kagak? Yang masih pada ngerokok lanjut, yang pada nyinte ya terserah, kalau pengen ditangkap ya silakan kan begitu. Insya Allah bisa mondok pesantren di mana namanya Al Jambeiyah kan begitu. Iya. Soalnya banyak Pak, kemarin pas Habib lagi ngisi pengajian di Jambe sebulan sekali itu pas hari Jumat sekaligus dengan khutbah, anak-anak muda kita nih Pak yang hobinya main trek-trekan begitu Pak ya. Ya Masya Allah begitu, paling banyak di lapas Jambe itu anak-anak muda, karena tadi itu karena tersesat dengan pergaulan yang tidak baik, pergaulan yang tidak bagus. Orang tuanya juga sebodoh, orang tuanya juga sebodoh. Anak perempuannya dibawa sampai jam 1 jam 2 nggak pernah ditanyain betul apa kagak, betul apa kagak, nggak taunya ntar anaknya hamil di luar nikah, betul apa kagak. Nah itu mah karena orang tuanya. Waliyatubillah, nauzubillahi min. Makanya Pak, nih ambil suri tauladan Nabi, Bib, nggak usah banyak-banyak Pak, Habib nyampein. Cuman satu suri tauladan Nabi Muhammad tuh, yang punya siwak bawa siwaknya, yang punya tasbih bawa tasbihnya, yang punya minyak wangi bawa minyak wanginya, nggak punya beli, paling nggak nyampe gocap. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Yang kedua Bapak, suri tauladan Nabi Muhammad, idza da'ahul miskina ajabahu ijabatan muajjalah. Pak, Nabi Muhammad suri tauladannya itu kalau diundang sama orang miskin itu diundangnya jam 8, datangnya jam setengah 7 Pak. Itu Nabi Muhammad beda sama orang kita zaman sekarang. Ada tetangga meninggalnya Masya Allah nggak punya duit, Insya Allah yang nyolatin sedikit, betul apa kagak? Betul apa kagak? Yang nyolatin sedikit, yang hadir tahlilannya sedikit, karena ada rupa ada harga, enggak ada rupa enggak ada tolol. Bener apa kagak? Bener apa kagak? Goblok kayak begitu, bangsa sial Pak. Bener apa kagak Pak? Kan kepengen ente masuk surga, tapi suri tauladan Nabi Muhammad ente enggak bawa. Sering membedakan kasta, mana yang kaya mana yang miskin, penghampunten Pak. Jangan kita berharap kita menjadi umatnya yang baik Nabi Muhammad kalau muamalah kita dengan tetangga, orang-orang yang berada di sekeliling kita tidak seperti baginda Nabi Muhammad. Allahu ala Muhammad, Allahu ala Muhammad. Makanya Pak Habib mah heran sama orang zaman sekarang. Gara-gara saking banyaknya suri tauladan Nabi Muhammad, hidupnya makin lama makin blangsak. Yang perempuannya, ibu-ibunya dikejar-kejar sama yayasan, betul Bu? Dikejar-kejar sama bangke, kan begitu? Betul apa kagak Bu? Bang keliling, kan begitu? Yang suaminya, yang anak mudanya tiap hari kerjaannya foto sambil megang KTP. Ada anak muda begitu? Iya anak muda, ya kadang-kadang dia sering foto pakai megang KTP begitu. Yang anak mudanya, bapak-bapaknya kelilit sama utang pinjol, tolol, geblek najis dia selalana.
Bu gawe mah Pak onggal poe orang gawe bener apa kagak? Ini kita ngeliat nih. Sekarang jam berapa ini? Jam 10. Masih banyak orang yang masih pada gawe lemburan begitu pagi-pagi pulang pagi-pagi pulang pagi-pagi nggak pulang-pulang. Dikejar-kejar sama pinjol kan begitu. Betul apa kagak? Ih tolol. Ih beneran goblok jas gue benaji selelana. Ih bener kalau bukan tolol goblok ben. Bangsa sial kayak begitu. Iya, bininya kelilih sama bangke, bini kelilih sama suami kelilih sama itu mah keluarga udah paling pohara jasa dah. Bener apa kagak? Ikut saking sialnya tuh keluarga. Bener apa kagak? Bu, Pak, tuh saking jauhnya kita sama suri tauladan Nabi Muhammad, Pak. Pak, kalau kita membaca ayat suci Al-Quran, itu dalam sebuah Al-Fatihah itu dijelaskan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka. Bu, ayat ini secara tekstual boleh kita fahami bahwa kepadanya kita nyembah, kepadanya kita minta pada hakikatnya kita tiap hari sholat pertolongan Allah datang apa kagak? Pertolongan Allah datang apa kagak? Datang apa kagak? Kagak. Ziarah kemana-mana bu. Orang kita makan namanya kalau udah ziarah pan bu paling pohara bu. Betul apa kagak? Ke makam ini, ke makam itu 9 wali diziarahin ku manehna. Betul apa ente bu? Betul apa kagak bu? Udah nggak tanggung-tanggung ziarahnya, majelis taklimnya. Bon ibu-ibu mah paling hebring kan bu ya. Ibu-ibu mah setiap hari Senin pengajian pakai baju warna pink kan begitu. Hari Selasa warnanya coklat, betul. Hari Rebo warnanya navy kan begitu. Betul kagak Bu ya? Kan alhamdulillah itu kan semuanya masih cicilan kan begitu. Bener nggak Bu? Bener nggak? Bangsa sial kayak begitu. Pada ngaji pada tolol cuman. Bener apa kagak ini omongan Habib? Bener apa kagak? Ikut saking tololnya orang zaman sekarang. Kalau memang dia pengen mempraktikalkan dalam kehidupan sehari-hari, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang suri tauladan Nabi Muhammad, nggak bakal namanya ada kesusahan, nggak bakal adanya namanya kesengsaraan, apalagi terlebih umat itu mengikuti suri tauladannya baginda Nabi Muhammad. Makanya Pak, ayo kembali lagi dah Pak. Suri tauladan Nabi Muhammad pakai Pak. Ini sunnah Nabi amalin. Itu yang pertama Bu. Sama tetangga jangan pada ribut aja Bu. Sama tetangga jangan pada ribut aja. Dengen hente. Bu, Nabi punya istri atau punya anak. Anaknya Nabi sahabu ngaranna Bu Siti namanya saha? Siti Fatimah. Bu dengerin nih. Nabi nyampein ke Siti Fatimah, ya Fatimah, idza tabakhta maraqatan fa'aksir ma'aha fatu'ti jirona. Kata Rasulullah ini kalau pakai bahasa kita, Pat, lu kalau masakannya yang bekoah, kalau yang bekoah, yang air begitu, yang bekuah kan betul. Kalau masakannya yang bekuah tuh, banyakin airnya kasihin ke tetangga. Bu, dengar apa kagak ini? Ini kata baginda Nabi besar Muhammad ngajarin ke Siti Fatimah, ente kalau masak masakan yang berkuah banyakin airnya kasihin ke tetangga. Kita aplikasikan nih Bu ya di rumah kita nih, misalnya masak apa Bu? Sop iga. Tuh sop iga Bu cenghar Bu ya. Belilah iganya 2 kilo, airnya 300 liter. Bagiin ke tetangga, Bu. Bangsa seminggu habis diomongin kita. Betul apa kagak?
Karena ku saking orang zaman sekarang mah udah jauh sama suri tauladan Nabi Muhammad, Bu. Betul apa kagak? Kadang mohon maaf Pak, nih bini-bini kita nih, bini-bini kita yang katanya kononnya soleha, yang kalau ke pengajian tuh pakai emas di tangan kiri bangsa 11 kilo mah ada begitu. Ya walaupun emasnya emas palsu, emas dari Mekah kan begitu ya. Yang sebelah kanannya pakai lagi 25 kilo kan begitu. Zaman sekarang kalau ngaji ya, bau emasnya bererot di sebelah kiri enggak. Bangsa tolol. Bener apa kagak Bu? Sering Habib datang ke pengajian, Habib omelin emak-emaknya, ku saking pengen kelihatnya pohara. Bener apa kagak? Ku saking pengen kelihat bahwa gini orang ada padahal makan emas palsu itu tolol. Najisnya selalana aing mah. Bobloknya naujubillah min dzalik, Ben. Betul apa kagak? Betul apa kagak, Bu? Bu, nih lihat Nabi Muhammad pernah ngomelin ke Siti Fatimah. Pernah satu masa Siti Fatimah pakai kalung terbuat daripada fiddah. Fiddah itu terbuat daripada perak. Seketika Nabi Muhammad ketika ngelihat Siti Fatimah nih anaknya nih darah dagingnya begitu, itu berdoa Nabi Muhammad, Allahumma akhrujni Fatimati minan nar. Wahai Allah, tolong engkau jauhkan ataupun tolong engkau keluarkan Fatimah aku ini daripada api neraka. Fatimah kesinggung dengan doanya baginda Rasulullah. Itu seketika kalung yang terbuat daripada fiddah, yang terbuat daripada perak Bapak Ibu, itu seketika dijual sama Siti Fatimah, dikasih hartanya buat kepada para tetangga. Jangan begitu, Siti Fatimah nih Bu nih, anak perawan, pengdengekan kabehan ya. Nih, anak perawan ente yang pada pengen nikah daripada jadi perawan tua, kan begitu? Ih karena Allah ini mah hambura ya, karena pacaran setahun, 2 tahun, 3 tahun gak taunya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya kan begitu. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Bo pacaran mah kalau malam minggu bo boncengan bangsa sial. Bener apa kagak? Bo begini kalau naik motor ya pacarannya di mobil kayak gua orang mah tolol. Anak perempuan zaman sekarang tolong dengerin, kalau pengen nikah minta mahar, perempuan yang solihah itu perempuan yang minta maharnya sedikit. Jangan betul-betul lelaki tolol juga lagi. Hadisnya nggak berhenti nyampe si tolol gue najis ya. Dengeh lah ya amun orang geus beres ngomong baru ente tembalin ben kitu. Ditolol. Najis di selalana. Yang laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang memberikan mahar yang besar kepada calon istrinya. Dengar atau tidak? Dengar apa kagak? Ntar dulu, ini dilakuin sama Siti Fatimah Bu. Bu, Fatimah itu punya suami saha ngaranna Bu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dikasih hadiah sama Rasulullah, baju perangnya baginda Rasul. Itu sama Sayyidina Ali dijadikan sebagai mahar mas kawin kepada Siti Fatimah. Beres dijadikan itu sebagai mahar mas kawinnya Siti Fatimah, pas mau akad nikah, namanya perempuan mapan beberdaga ya penurusannya Bu ya. Jadi pas Siti Fatimah pagi-pagi lagi di wardrobe begitu, lagi pakai bedak begitu Bu, ada pemulung ataupun ada orang yang minta sodako datang ke rumahnya. Wah subhanallah dia belum makan kurang lebih 4 hari. Walhasil singkat cerita, itu sama Siti Fatimah mahar mas kawin yang diberikan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajah, Ali bin Abi Thalib, itu dijual oleh Siti Fatimah dan uangnya disodakohkan kepada orang yang minta-minta tersebut untuk dibelikan makanan. Datanglah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kecupan tercintanya kepada Siti Fatimah di keningnya sambil mengatakan, wahai Fatimah, sesungguhnya kamu adalah sebaik-baiknya manusia untuk alam semesta ini. Apa yang telah kamu kerjakan sebentar tadi telah membuat para malaikat terharu di atas sana, dan semua malaikat meminta ampun kepada Allah atas dosa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ulama menafsirkan ini cerita bahwa sebaik-baiknya perempuan itu yang diberikan mahar oleh dia punya pasangan, dia punya cowoknya begitu Bapak Ibu, adalah perempuan yang diberikan dan ridho atas apa yang diberikan oleh ketentuan
suaminya, karena itu adalah hal yang terbaik buat dia. Kalau mengikuti tuntunannya baginda Nabi Muhammad. Tapi kan beda sama orang kampung, betul apa kagak Bu? Si perempuan yang dapat bawaannya 10 juta ya harganya cuma segitu, betul apa kagak? Tuh kebanyakan begitu. Banyaklah perempuan kita zaman sekarang Bu, mohon maaf, jadi perawannya perawan tua, nggak nikah-nikah. Gara-gara apa? Gara-gara keluarganya, orang tuanya blangsak, jauh sama ulama, nggak ngerti dan nggak tahu bagaimana cara muamalahnya baginda Nabi besar Muhammad. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, satu lagi saya tekankan, melainkan daripada cahaya yang kedua, Bapak Ibu, kita perlu akan tarbiyah kehidupan kita, muamalah sehari-hari kita seperti muamalah keluarganya baginda Nabi besar Muhammad. Itulah yang dikatakan suri tauladan yang baik daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ingat Bu ya Pak ya, yang pertama nih Pak, cahaya Nabi Muhammad cari di mana aja. Ini alhamdulillah ya, Masya Allah, yang hadir maulid malam ini kurang lebih ada bangsa 3.000 orang ini Bu ya. Ya kalau bisa mah nih Bang Haji Sulatin adain pengajian Bapak Ibu tentang bagaimana hukum ahkam syariat agama Allah, tentang sejarahnya kehidupan baginda Nabi Muhammad, agar itu semuanya bisa menjadi suri tauladan yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bu, yang terakhir sebelum saya tutup, karena kurang lebih sekarang udah jam 1:30. Bu, hidup sekarang lagi capek-capeknya Bu ya. Tuh Masya Allah, di romanya ngagas jasa, najis dia selalana, anak siapa kali? Bu, hidup sekarang lagi capek-capeknya Bu ya. Suami kerja nggak tiap hari? Kerja Bu, pagi-pagi pulang sore, pagi-pagi pulang malam, pagi-pagi nggak pulang-pulang. Mampir ke janda sahaya ta Bu. Bu, pengen nggak punya rezeki lancar? Pengen kagak? Nih Habib pengen kasih amalan Bu. Kemarin pas Bang Haji Sulatin, Bang Haitami sama Bang Jainuddin, siapa nama gaulnya siapa? Bang Jebeng, masih Jebeng, Bang. Saya kopi Bang, Masyaallah, tabarakallah. Pas si Jebeng sama Bang Haitami, Bang Haji Sulatin ke Ima, Bu, ada amalan buat ngelancarin rezeki. Mau nggak Bu? Kalau mau saya kasih, kalau kamu saya pulang nih. Di pundung orang. Bu, pengen punya rezeki lancar pengen. Orang banyak Bu, pengen punya rezeki lancar, tuh jarahnya tekawawa. Atau tiap minggu jarah ke Banten ke tanggung-tanggung. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Bu, amalan narik rezeki mah banyak Bu. Cuman terkadang dalam rezeki itu ada namanya mane. Tahu mane Bu? Mane itu penghalang daripada rezeki yang Allah bakal datangkan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam kitab Ta'limut Ta'lim bab terakhir itu dikatakan ada amalan yang bisa melancarkan rezekinya itu seorang hamba dengan mengamalkan sedekah. Bu, ada 5 sedekah yang harus kita berikan, baik itu setiap minggu atau setiap bulannya, agar Allah kasih rezeki yang lancar kepada kita. Yang pertama Bapak Ibu adalah al-fakir, sedekah yang diberikan kepada fakir miskin, janda dan yatim. Sedekah yang kedua nih, biar diamalin biar lancar rezekinya Bu. Sedekah yang diberikan kepada al-mubtala, adalah orang yang diberikan oleh Allah cacat fisik atau cacat mental. Ini yang kedua. Yang ketiga, sedekah yang diberikan kepada al-ikhwan, saudara kandung. Sedekah yang ketiga diberikan kepada saudara ama saudara kandung, jangan pada ribut haya Bu ya. Ama saudara kandung jangan pada ribut haya, apalagi masalah warisan kan begitu ya. Jadi rohmanya ini berapa Bu? Yang ketiga. Yang keempat paling penting,
Nih anak-anak yang masih pada kerja ataupun suami yang sudah memiliki istri, sedekah yang keempat ini adalah kepada kedua orang tua atau mertua. Orang tua atau mertua. Wal wildan. Sedekah yang diberikan kepada orang tua atau mertua. Nih anak-anak muda atau siapapun itu yang mendengar, orang tua atau mertua adalah sebuah pintu Allah agar kita mendapat ridho dan mendapatkan surganya. Orang tua ataupun mertua, tidak ada seorang anak yang akan sukses hidupnya di dunia apabila dia tidak ada rasa kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Al-Kisah dikisahkan Bapak Ibu, ada sahabat Nabi namanya Al-Qammah. Al-Qammah ini adalah seorang rajul thayyib, seorang laki-laki yang Masya Allah. Tapi Bapak Ibu, kekurangan Al-Qammah ini seberes dia kawin, dia ngelupain emaknya dan lebih memuliakan istrinya. Banyak yang begitu kira-kira Bu? Banyak yang begitu kira-kira. Yang laki yang udah pada nikah, ingat kewajiban surga ente masih ada di emak ente. Yang perempuan jadi istri jangan terlalu banyak nuntut, karena suami haknya itu daripada ibunya bagaimanapun urusannya. Terus Bib, kita bagaimana cara ngedapetin surga? Ridho suami. Sekarang hari ini banyak terjadi seorang suami disuruh cerai lah katakan sama siapa namanya, sama orang tuanya karena kusaking kagak demen sama mantunya, sama istrinya, betul atau tidak? Nah, itu tergantung kedewasaan ilmu yang dimiliki oleh si suami tersebut. Tapi hari ini saya katakan adalah seorang laki-laki kalau udah nikah dia jangan lupa itu hak kepada emaknya. Bu, kita ngegedein anak itu selama bertahun-tahun, habis beres nikah rada jodar sama kita, kesel apa kagak? Kesel apa kagak? Gedeg apa kagak? Bu, Al-Qammah makan, minum, sholat, haji, umroh sama Rasulullah. Ikut perang Badar, Hunain, Uhud, Khandaq sama Rasulullah. Matinya su'ul khotibah. Apa masalahnya Bib? Satu, terlalu memuliakan istri dan melupakan daripada ibu kandungnya. Betul apa kagak? Karena banyak zaman sekarang Bu, karena mungkin si perempuannya rada kurang bagus akhlaknya, attitude-nya, sikapnya kurang baik, kadang istri tersebut itu apa ya bahasanya, nyareatin suaminya ke dukun kan begitu Bu ya. Ada yang begitu Bu? Ada yang begitu Bu? Jadi si orang istri nyareatin suami ke dukun biar suami makin sayang sama dia. Ada yang begitu? Ada. Bu, di Karawaci saya ketemu nenek-nenek, Masya Allah, Allahumma fillaha warhamha, umurnya kurang lebih 78 tahun. Masya Allah, mukanya Bu masih kenceng, kagak keriput begitu, kusabab pakai susuk agar disayang sama suaminya. Ada Bu, saya syahid, saya nyaksiin dengan dua mata kepala saya sendiri. Perempuan saking pengen disayang sama dia punya suami begitu, pakai susuk begitu biar dia lebih utama di hadapan mata suami ketimbang orang tuanya. Bu, ingat Bu ya, ibu pengen masuk surga demi Allah, demi Rasulullah, demi langit dan bumi. Ibu pengen masuk surga, nggak ada surga yang akan Allah berikan kepada sampean kalau bukan daripada ridho suami kita. Kenapa Bib? Karena ada sahabat Al-Qammah Bu, sholatnya sama Nabi, puasanya sama Nabi, perangnya sama Nabi, mautnya Allah berikan su'ul na'udzubillahimin. Nih sedekah yang biar ngelancarin rezeki. Yang keempat adalah sedekah kepada orang tua ataupun mertua. Dan yang terakhir Bu, sedekah ke guru ngaji, al-faqih. Punya guru ngaji nggak Bu? Punya guru ngaji gak? Aduh Bu, sama guru ngaji lagi ngadain apa-apa segala macamnya, ya walaupun gak setiap hari begitu, bawain bangsa ya beras 5 genggaman begitu Bu ya,
ya insya Allah jodar jasa begitu ente begitu. Bahasanya adalah ini adalah amalia yang telah dituliskan di dalam kitab ta'lim muta'alim bagi orang yang pengen rezekinya lancar. Maka ini adalah hal yang paling bagus untuk orang amalkan agar kehidupannya itu diberikan kebaikan, keberkahan, ketenangan bil khusus dalam masalahan dalam masalah ekonomi. Maka mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita. Bu, semoga kita kumpul malam hari ini di surga, Allah kumpulin kita lagi. Bu, semoga besok kita bareng-bareng masuk surganya bersama Nabi Muhammad. Dan semoga Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, Allah berikan wafat kepada kita dalam keadaan husnul. Amin ya rabbal. Mungkin ini cukup yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya langsung pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.